Halo, 同学们好, selamat datang di mata kuliah praktik mengajar bahasa Mandarin. Senang sekali hari ini kita sudah di pertemuan ke-15 dan minggu depan adalah minggu kita sudah UAS, ujian akhir semester. Dan sebelum kita mengerjakan UAS atau penilaian terakhir di semester ini, ada tips mengajar dengan maksimal. Dan tugas hari ini adalah persiapan untuk ujian akhir semester. Oke, 同学们, seperti kita ketahui, mengajar itu banyak diaucannya, banyak tantangannya. Bagaimana kita bisa mengajar dan juga Xueseng itu bisa mengerti dan juga menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi banyak sekali bagaimana Xueseng itu dari kertas putih menjadi kertas yang banyak tulisan, banyak kosakata, dan kosakata itu tidak hanya tertulis, tetapi bisa makainya mereka, jadi bisa menerapkan. Jadi banyak sekali diaucannya, dan diaucan seperti ini kita bisa banyak sekali caranya. Mungkin kita bisa dengan gambar. Kemarin banyak ya kita ada metode mengajar dengan gambar, video, permainan, dan segala macam. Misal kita belajar kata shushi, punya shu itu ada orang sama pohon. Mungkin dia sedang istirahat di bawah pohon, di samping pohon. Makanya shushi. Itu artinya adalah istirahat. Nah, selanjutnya mungkin menggunakan gambar-gambar seperti ini. Bisa menggunakan multimedia juga boleh kalau misal dengan Zoom seperti ini. Jadi ada kosakata mana yang tepat. Jadi kita ganggu satu persatu. Nah, saya percaya teman-teman ini masih muda. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa dipakai dalam pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Dan proses belajar bahasa Mandarin mungkin agak berbeda dengan pelajaran yang lain. Yang pertama ada bacaan, kosakata, tata bahasa, latihan, mengulang kembali, dan memberi tugas. Yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin bisa dibolak-balik, tetapi menurut penelitian, bacaan dulu ya bisa, tetapi harus Xueseng yang sangat aktif sekali. Jadi kita bacaan dulu, nanti kita belajar kosakata dari bacaan yang sudah kita pelajari dulu tadi. Tetapi kalau misal murid di kelas itu pasif, itu lebih baik di kosakata dulu baru bacaan. Karena mereka dalam mengajar bacaan tadi mereka nanti akan bingung dan kesulitan pun akan diam saja, nggak ngerti tapi ngerasa diam saja. Nah, seperti orang-orang di Asia atau Indonesia itu lebih cocok menggunakan kosakata dulu baru bacaan. Misal orang-orang Amerika, Eropa yang mereka sangat ekstrovert sekali, jadi mereka ngerasa bacaan dulu itu juga menyenangkan karena dalam bacaan nanti akan belajar pelan-pelan ke kosakata. Lalu jika bacaan kosakata sudah dipelajari akan menuju ke tata bahasanya. Pastikan di dalam bacaan tersebut ada tata bahasa inti atau Yufatian yang bisa dipelajari. Lalu kalau sudah baru mengerjakan latihan yang ada di dalam bab tersebut. Kalau sudah mengulang kembali dan yang terakhir jangan lupa seperti tugas kita kemarin adalah memberi tugas. Dan memberi tugas ini yang jelas. Jelas dalam arti tugas silahkan dikerjakan di halaman sekian sampai sekian buku apa. Atau kalau misal web di web apa. Misal Google Drive, bilang aja ini passwordnya apa dan lain sebagainya. Itu ditulis jelas biar Xueseng itu paham gitulah apa yang menjadi tugas mereka. Selanjutnya, pendukung pengajaran. Perkenalkan materi yang akan dipelajari. Jadi hari ini kita akan belajar apa ya? Kita bisa diperkenalkan di depan sana intronya. Jadi jangan langsung 同学们 好, 我们一起读. Nah, seperti itu kan bingung mereka. Wah, kok nggak ada intro sama sekali. Tahu-tahu lagu langsung ref. Mungkin enak ya kadang lagu langsung ref, tetapi pembawaannya itu ya harus baik. Jadi ya kadang harus lebih baik ada intronya dulu. Lalu masuk ke verse-nya, lalu ke ref-nya. Langsung ke ref, itu kadang ya enak kalau misal pembawaannya bagus. Tapi kalau tidak enak ya lo kaget. Itu juga dengan Xueseng. Kalau tahu-tahu langsung belajar gitu kan ya bingung mereka.
Nah, ada perkenalan materi dahulu. Mau belajar apa ya? Lalu tuh multimedia dan alat peraga pendukung. Nah, multimedia disiapkan. Kalau misal nanti belajar offline, ngajar offline, cari tahu di kelas tersebut ada barang multimedia enggak? Mau pakai laptop, ada LCD enggak? Mau pakai audio, ada speaker tidak? Lalu alat pendukung lainnya, misal mau belajar tentang talanjo, di sekolah itu ada bola basket enggak sih? Nah, dan lain sebagainya itu dipersiapkan dengan baik. Harus dilihat bacaannya apa, lalu disiapkan multimedia dan juga alat peraganya. Intonasi. Intonasi penting sekali kapan kita ngomong dengan cepat, seperti ini, dan cepat. Pokoknya biar itu bisa tersampaikan dengan baik. Atau kadang bisa pelan seperti ini, sutunya. Kadang menggunakan ada yang sangat tinggi sekali. Kadang menggunakan ada yang sangat rendah. Jadi kapan kita cepat, kapan kita lambat, kapan kita tinggi, dan kapan kita menggunakan nada yang rendah seperti ini. Lalu bahasa tubuh. Penting sekali, misal bacaan tersebut sedih ya kita mimik wajahnya sedih, lalu tangannya mungkin juga tidak terlalu terbuka lebar. Kecuali kalau misal saat itu sedang senang sekali, mungkin sambil loncat-loncat ya, kita sambil loncat-loncat bahasa tubuhnya saat menjelaskan bacaan tersebut. Tangannya kita bisa main, kalau misal ngajar online seperti ini kan kita kelihatan mukanya, kelihatan tangannya, kelihatan mimik mukanya, kita bisa maksimalkan juga di sana. Lalu pembelajaran yang menarik dan hidup, kita harus berpikir bagaimana ya biar pembelajaran itu bisa menarik dan hidup, bisa kita ajarkan ke Shuyaisang tidak bosan. Lalu tugas yang sesuai, jangan asal-asalan memberikan tugas. Jadi yang cocok. Jadi kalau misal tips, sebelum memberikan tugas kepada Shuyaisangnya, tanya dulu kepada diri sendiri. Kenapa sih saya harus memberi tugas ini kepada Shuyaisang? Apa faedahnya? Perlu tidak? Kalau misal bisa menjawab pertanyaan tersebut, oh karena bab ini sangat mendukung. Oh misal buat video seperti ini yang ada hubungannya dengan hobi mereka, mereka akan lebih paham lagi dengan aktivitas hobi mereka. Oke, kalau misal bisa, ya baik. Tetapi kalau misal tidak, ngapain? Nggak usah kasih tugas, nyusah-nyusahin Shuyaisang saja. Jadi lebih baik kalau misal tidak ada istilahnya alasan. Kenapa Shuyaisang harus ngerjain PR tersebut? Jangan diberikan tugas. Jadi tugas yang sesuai. Jadi harus berpikir dulu. Sebelum ngasih tugas, jangan asal ngasih tugas nambah-nambahin kerjaan itu namanya. Jadi lebih baik pilih-pilih mana yang terbaik, tugas yang sesuai dengan porsinya Shuyaisang, sesuai dengan babnya saat itu. Oke, kurang lebih seperti ini pendukung pengajaran. Jadi perkenalan ada intronya, lalu multimedianya disiapin, intonasinya, bahasa tubuhnya, pembelajaran yang menarik dan hidup, dan tugas yang sesuai. Ini di di terakhirnya, di closingnya. Selanjutnya, tips memaksimalkan pengajaran. 1. Yang paling penting itu ini loh teman-teman. Kerjakan dengan hati. Jadi jangan, aduh ngajar lagi, aduh ketemu si A lagi, aduh udah hari Selasa lagi, aduh harus ngajar kelas ini lagi. No, semua kerjakan dengan hati. Karena memang kalau misal nanti mengajar yaitu passion. Jangan hanya nggak ada kerjaan lain yang ngajar. No, jangan seperti itu. Kalau nggak ada hati di sana, nggak ada di passion sana, jangan dikerjakan. Jadi kerjakan, pilihlah yang sesuai dengan passion teman-teman, cita-cita teman-teman. Nah, karena dengan itu bisa mengajar dengan hati. Karena kalau tidak bisa mengajar dengan hati, kasihan Shuyaisangnya, kasihan diri sendiri juga tidak akan berkembang. Lalu kuasai materi. Nah, kuasai materi ini penting. Jadi jangan tidak tidak mempersiapkan pembelajaran dulu. Jadi intinya guru itu menang satu malam. Jadi hari ini mengajar, kemarin malam itu sudah belajar dulu. Besok mau mengajar, hari ini malam ini dipersiapkan dulu. Jadi kita biar bisa menguasai materi.
Lalu saat kita mempelajari materi tersebut, kita bisa mencari referensi. Jangan hanya terpacu pada buku itu saja. Jadi kalau buku itu saja intinya cuma nasi, sayur, lauk. Coba kita cari referensi lain agar nanti di sana ada sajian penutupnya. Mungkin es krim, nah mungkin jus apa, mungkin kue apa itu jadi sajian penutupnya. Atau mungkin saat makan ayam, ayamnya langsung diolah lagi menjadi sajian yang lebih enak. Nah, itu kita cari referensi di sana agar sajian yang kita sajikan kepada siswa pembelajaran nanti kita sajikan dengan baik. Banyak referensinya, banyak tambahannya, banyak caranya. Lalu perbanyak latihan. Nah, banyak latihan di sini dalam arti yang sudah kita pelajari tadi, kita coba berulang-ulang agar siswa itu mengerti yang kita pelajari. Jangan, jadi pembelajaran itu dua arah. Jadi setelah kita mengajarkan seperti ini, A, B, C, D, E, lalu kita perbanyak latihan. Oke, bikin kalimat lah, lalu membuat soal tebak-tebakan lah, rangkai kata, dan lain sebagainya. Perbanyak latihan di sana. Lalu yang kreatif. Saya percaya generasi sekarang itu generasi yang sangat erat, dekat sekali dengan digital. Jadi dengan di sana banyak ide-ide kreatif, banyak bisa menggunakan aplikasi pendukung, alat pendukung, permainan pendukung, dan alat-alat pendukung lainnya yang membuat pembelajaran itu lebih kreatif. Lalu yang mengalir saja, jangan kaku ya. Mengajar itu seakan-akan ngobrol, teman-teman. Jadi jangan ya terpaku pada, oh setelah ini gini, oke, setelah ini gini ya. Nggak usah, langsung aja mengalir. Dari pembelajaran apa, mengalir terus, mengalir, agar bisa pembelajaran itu tidak kaku. Oke. Kurang lebih seperti itu tips-tipsnya agar pembelajaran lebih baik lagi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Bisa tanya kepada dirimu sendiri. Di akhir pembelajaran praktik mengajar ini, saya ingin bertanya, apa kesulitan jadi seorang guru? Sulitnya apa? Saya percaya akhir-akhir ini sudah mengajar banyak sekali. Jadi praktik mengajar ini banyak praktiknya, seperti nama mata kuliahnya, seperti sebuah pisau yang diasah terus akan menjadi pisau yang tajam, bukan pisau yang disimpan di dalam lemari, mungkin lama-lama karatan. Jadi banyak sekali PR-PR di mata kuliah ini yang bisa mengasah teman-teman dalam mengajar. Saya percaya kepada teman-teman yang jam terbangnya tinggi sekarang, wah, cara mengajarnya akan lebih bagus lagi. Terbukti dengan mengajar setiap minggunya minimal 1 kali kepada grupnya, kelompoknya. Lalu juga ada IPANG-I, ada mengajar semester 1. Di sana pasti membantu sekali dalam teman-teman menjadi seorang pengajar bahasa Mandarin. Bisa mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari. Di sana jam terbangnya juga ditambah. Apalagi yang mengajarnya tidak hanya satu mahasiswa. Ada yang mengajar 2 adik tingkat, 3, 4, 5, ada juga. Jadi di sana seminggu itu bisa mengajar berkali-kali. Sehingga pisau itu tidak hanya disimpan saja, tapi benar-benar diasah, dipakai, hingga sampai sekarang itu jam terbangnya sudah banyak sekali, minimal 16, kalau misal IPANG-I-nya juga 1 kali, jadi sudah 32 kali mengajar. Misal muridnya 2, ya tambah 16 lagi. Itu minimal. Jadi makin banyak, makin terasa akan membawa diri sendiri makin baik lagi. Lalu tadi kan apa sulitnya, sekarang apa sih senangnya di seorang guru? Wah, kalau misal teman-teman yang ngerasa senang itu, wah senang banget ngajar. Misal dulu saya pas ngajar pertama kali itu, saya ingat pertama kali saya bercita-cita, oh saya nanti suatu saat harus di depan yang ngomong. Saat pertama kali ngajar, saya lihat kursi-kursi yang terisi mahasiswa, terisi seseng, saya jadi
bayangin saat itu, akhirnya hari itu yang saya impi-impikan saat ini sudah jadi kenyataan. Saya sudah depan di sini, saya akan semaksimal mungkin. Nah, sampai di sana, kebanggaan pada diri sendiri sudah muncul. Senangnya apa? Mungkin setiap orang beda-beda. Mungkin bisa meng-sharekan ilmu, karena saya percaya mengajar itu bukan mengurangi ilmu kita, tetapi malah menambah ilmu kita akan kepake dan juga akan lebih baik lagi. Ilmu kita juga makin baik lagi, makin nempel malahan. Mungkin senang bisa kumpul sama syeseng-syesengnya. Mungkin banyak sekali lah senangnya. Tetapi mungkin bagi yang tidak mau ya banyak sekali ya sedihnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah mengikuti mata kuliah praktik mengajar ini, pertanyaan saya, masih mau jadi guru kah? Masih maukah? Ada beberapa yang nggak mau, saya tahu sekali. Ada yang masih mau, Lause. Dibuktikan dengan misal nanti magangnya, itu masih memilih menjadi seorang guru. Nah, nanti bisa ditanya kepada diri sendiri, masih mau nggak ya saya? Kalau mau kenapa? Kalau nggak mau kenapa? Ya nggak memaksa. Kalau tidak mau ya nggak masalah. Kalau mau ya syukur. Jadi bisa bisa menemukan salah satu passionnya, salah satu bakatnya, hobinya, kesukaannya sudah ketemu. Jadi ya tugas saya mungkin ya sampai di sini. Tugas saya adalah menggiring teman-teman yang mungkin dulu pengen ngajar, lalu canggung dari praktek setiap minggunya, sekarang ya makin baik lagi. Dari perkenalan diri sampai memberikan tugas, lalu membuat tugas. Misal tidak mau, dulu yang pas awal-awal perkuliahan saya juga tanya, maukah jadi guru? Dulu bilangnya ada yang tidak mau. Mungkin dulu tidak mau, sekarang mau. Mungkin dulunya mau, sekarang tidak mau, juga tidak menutup kemungkinan. Dulu tidak mau, sekarang masih tidak mau, ya tidak apa-apa. Dulu yang mau, sekarang masih mau dan mau banget, ya syukurlah. Berarti mata kuliah ini bisa berguna buat teman-teman mempersiapkan setelah lulus nanti atau magang setelah lulus wisuda bisa menjadi seorang guru bahasa Mandarin. Tetap semangat ya teman-teman. Jiayo! 命运总是善待那些努力自强的人. Jadi kehidupan itu selalu baik, selalu berpihak kepada orang yang nuli zhejiang, orang yang membuat dirinya itu makin berkembang lagi. Jadi tidak mudah puas, terus belajar, terus belajar. Jadi kehidupan itu sangat ramah kepada orang-orang seperti ini. Mau belajar lagi, haus terus. Kesempatan itu selalu diberikan pada orang yang apa? Ada persiapan. Nah, kata-kata ini diberikan oleh dosen saya saat setelah saya wisuda S1 dulu. Ya, saya terima kasih kepada beliau bimbingannya selama ini. Beliau memberikan satu pesan ini kepada saya. Jadi ya, berharap terus belajar agar kehidupan ini bisa ramah dengan saya. Makanya saya sampai sekarang juga masih bersyukur, masih diberi hati yang masih terus belajar dari kehidupan saya dan juga ilmu-ilmu yang lain. Tidak hanya belajar Mandarin saja, tapi belajar kegiatan lain. Lalu ini kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan datang, tetapi kita tidak persiapan, ya sama saja. Misal kita sudah persiapan, tetapi ada kesempatan, itu akan lebih baik lagi. Misal, teman-teman sekarang kan beberapa sudah HSK 4, nah mungkin sudah, mungkin belum. Kalau belum Ciayo. Mungkin kalau misal sudah, ada yang sudah puas, aku HSK 4, ya udahlah. Tapi ada orang yang mau belajar terus. Oke, HSK 4 saya setelah ini harus belajar HSK 5. Nah, suatu saat ada sebuah perusahaan yang tanya, halo,
Mau nggak kerja di perusahaanku? Per bulan saya kasih 25 juta deh. Wah, kita mau ya. Tetapi syaratnya harus HSK 5. Nah, teman-teman yang sudah belajar HSK 5, sudah ujian, pasti oke, saya mau. Karena sudah belajar dan juga mempersiapkan diri sendiri. Sudah siap, lalu kesempatan datang, ya sudah, itulah momen kesuksesan. Tetapi kalau misal ada kesempatan, tetapi aduh, saya belum siap, saya belum HSK 5. Nah, sampai di sana, itu kesuksesannya masih jauh karena diri sendiri belum upgrade dirinya dan juga belum siap. Makanya kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Sayang sekali. Makanya saya berpesan tetap jaga hati untuk terus belajar dan juga mempersiapkan diri sendiri dari kemungkinan-kemungkinan kesempatan itu datang pada diri Anda. Jayo ya, teman-teman. Nah, PR hari ini adalah persiapan ujian akhir semester. Tetap sama, buatlah video pembelajaran 5 menit saja yang mempraktikkan semua proses pembelajaran. Perhatikan ya, nanti ada pembukaan, bisa fusi dulu, bisa games dulu, tebak-tebakan, dan lain-lain. Materi, nah pilih satu metode, bisa bernyanyi, permainan, dan lain-lain, dan ditutup dengan tugas, kuis, dan lain-lain. Saya masih batuk ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi catatan, tugas itu harap ditulis yang jelas. Tugas di penutup itu loh. Webnya apa, halaman berapa, dikumpulkan kapan, dan lain-lain tolong ditulis jelas. Agar nanti jadi kebiasaan kalau sudah mengajar itu, misal ngajar TK, ngajar SD, tidak ditulis dengan jelas, biasanya akan bingung. Jadi cuma kerjakan halaman ini, tetapi harus lebih jelas lagi. Kerjakan halaman 5 Romawi 2 yang misal melengkapi dialog. Nah, ditulis sampai sejelas itu. Agar nanti kalau misal punya siswa yang masih SD, kecil, TK, itu diberi PR tidak bingung mereka. Lalu nanti judul video YouTube-nya tolong dibuat seperti ini. Mengajar bahasa Mandarin kelas X dengan metode Y. Nah, X ini menyesuaikan kelas berapa? Misal mengajar Mandarin kelas SD kelas 1. Nah, dengan metodenya yang dipakai ya apa? Misal metode bernyanyi, metode main mapping, dan lain sebagainya. Jadi metode-metode pembelajaran bisa cari di internet, nah, nanti bisa dipakai. Sekali lagi ya, mengajar bahasa Mandarin kelas X dengan metode Y. Jadi silahkan jadi kelasnya berapa, lalu metodenya apa. Seperti biasa, nanti bisa dikumpulkan di YouTube. Nah, ini pertemuan terakhir kita, teman-teman. Dan minggu depan itu adalah UAS. Jadi persiapkan diri dengan baik. PR ini siapkan dengan baik, kurang lebih minggu depan ujiannya ya kurang lebih seperti ini. Jadi intinya mengajar lengkap kurang lebih yaitu 5 menit maksimal. Lalu ada pembukaan yang bisa berisi fusi, pembelajaran minggu lalu, ada gamesnya atau langsung dikasih teman-teman atau dongsiaman, ini gambar apa, ini bagaimana, ada tebak-tebakannya dan lain-lain. Lalu materinya pilih metodenya. Dengan metode bernyanyi, permainan, dan lain sebagainya kita sudah belajar banyak. Lalu ada penutupnya, kasih tugas, kasih kuis. Jadi jelas di Google Form atau Google Drive atau Google Classroom atau di tugas di email atau di WhatsApp atau di buku mana, Romawi berapa, halaman berapa, yang tugas mana. Jadi ditulis dengan jelas. Agar jadi kebiasaan, nanti saat mengajar bisa memberikan tugas dengan jelas. Ya kurang lebih seperti ini. Silahkan bisa dikerjakan, lalu didiskusikan dengan kelompok, bikin video, lalu nanti dikumpulkan di Spada seperti biasa. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari aktivitas luar, dan tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan. 我们下课，同学们再见。